Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, yang terhormat Bapak Kepala Bidang di lingkup BPS Provinsi Maluku Utara, serta Bapak Ibu semua peserta pembinaan statistik sektoral yang saya hormati. Pada kesempatan pagi ini, saya diberikan amanah untuk memberikan review terkait dengan materi statistik sektoral dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 kemarin. Review ini berdasarkan data yang telah diberikan oleh beberapa instansi lembaga. Mungkin minggu lalu sudah ada yang teman-teman yang dihubungi oleh Ibu Fadlun untuk meminta raw data dari instansi atau OPD terkait. Sebelumnya, kemarin di grup statistik sektoral kami ada men-share link terkait dengan video yang tadi sudah ditampilkan. Mungkin nanti boleh minta tolong bantuannya ke Bapak Ibu peserta untuk like dan subscribe di channel YouTube BPS Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Langsung saja, review standar data dan tahapan penyajian data. Yang pertama ini yang akan dibahas adalah standar data rumah pemotongan hewan atau RPH. Jadi pada pertemuan kemarin kami ada memberikan beberapa review terkait dengan standar data yang teman-teman sudah susun. Yang pertama untuk standar data RPH. RPH konsepnya rumah pemotongan hewan. Definisinya rumah pemotongan hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat. Klasifikasinya ada 3. Yang pertama RPH sapi atau kerbau, yang kedua kambing atau domba, yang ketiga babi. Kemudian ukurannya berupa jumlah persentase. Satuannya berupa unit dan bangunan. Nah, ini adalah tampilan raw data yang telah diberikan oleh teman-teman dari Dinas Pertanian bidang peternakan. Jadi raw data yang diberikan oleh Dinas Pertanian bidang peternakan seperti ini. Di sini ada 4 RPH di Provinsi Maluku Utara. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, di bagian jenis ternak yang dipotong, ini kan dari Distan itu di checklist ya. Kemudian di bagian keterangan juga beroperasi atau tidak beroperasi, ini di checklist juga. Nanti pada tahap selanjutnya akan kami coding, jadi perlu adanya pengkodean di sini. Kenapa perlu di coding? Karena kalau misalnya untuk pengolahan data dalam jumlah yang banyak, jika pengolahannya dalam bentuk checklist akan mempersulit kita dalam mengolah data tersebut. Sedangkan kalau sudah kita coding, ketika record datanya dalam jumlah banyak, akan mempermudah kita dalam proses pengolahan. Selanjutnya, di sini ada 4 record. Yang dimaksud dengan record ini adalah satu baris ke kanan. Jadi di sini ada 4 record data. Yang dimerahkan ini adalah satu record. Satu record yang menunjukkan RPH di Kota Ternate, yaitu RPH Tafure. Jadi dari Dinas Pertanian bidang peternakan ada 4 record data terkait RPH. Nah, kemudian selanjutnya akan ada proses editing coding. Nah, kenapa perlu ada proses editing coding? Yang pertama, karena mempermudah proses pengolahan. Jadi ketika kita sudah melakukan editing dan coding, maka proses pengolahan selanjutnya akan lebih mudah. Selain itu, mempermudah proses penyajian data. Proses coding yang sesuai dapat mempermudah dalam proses penyajian data. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas data. Jadi pada saat proses editing, editing yang sesuai akan meningkatkan kualitas data. Jadi pada saat editing ini jika ditemukan data-data yang tidak sesuai atau tidak konsisten, tidak wajar, maka perlu diedit pada tahapan tersebut. Ini adalah hasil setelah coding. Tadi ada 4 record, masih tetap 4 record, bedanya di sini. Jadi jenis RPH ini, tadi itu kan berupa checklist. Kami coding dalam bentuk kode. Untuk kode 1 adalah RPH jenis sapi atau kerbau, kode 2 RPH untuk kambing atau domba,
kode 3 adalah RPH untuk babi. Kemudian untuk status operasi, kami codingkan menjadi 2 kode. Yang pertama beroperasi, dan yang kedua belum beroperasi. Nah, tadi kan sudah di-coding, jadi sudah melewati proses tahapan pengolahan. Setelah data sudah terolah, sudah bentuk raw data yang siap diolah, maka tahapan selanjutnya ada diseminasi. Diseminasi ini dapat berupa tabel atau grafik, atau berupa infografis juga bisa. Pada kali ini kita akan membahas diseminasi dalam bentuk tabel. Jadi ada 4 syarat tabel yang baik. Yang pertama, judul tabel sesuai dengan isi tabel. Jadi judul tabel harus menjelaskan data yang akan disajikan, harus berisi tahun data tersebut, lokasi data tersebut. Jadi judul tabel yang bagus itu, dalam satu judul itu harus menunjukkan data yang akan disajikan di tabel itu apa, tahunnya tahun berapa, dan lokasinya di mana. Misalnya jumlah rumah potong hewan di Provinsi Maluku Utara tahun 2019. Berarti kan dari tabel itu, dari judul tabel tersebut kita tahu data yang disajikan adalah jumlah RPH, kemudian tahunnya 2019, lokasinya di Maluku Utara. Syarat tabel yang kedua yaitu memiliki nomor kolom. Nomor kolom ini untuk mempermudah dalam penyajian tabel. Kemudian yang ketiga mencantumkan sumber data. Jadi ketika kita membuat data, jangan lupa untuk mencantumkan sumber data tersebut. Kalau misalnya tadi, kayak semisal tadi itu kan data RPH ya. Data RPH ini berasal dari Dinas Peternakan. Jadi sumber datanya Dinas Pertanian, itu bidang peternakan. Kemudian semua sel terisi. Jadi sel dalam tabel ini harus terisi. Jikapun ada yang kosong, maka harus diberikan keterangan kenapa tabel tersebut tidak ada isian. Nah. Oke, jadi ini adalah contoh tabel satu arah yang sudah diolah dari data RPH yang diberikan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Ada beberapa tabel yang kami olah. Yang pertama, tabel pertama yaitu jumlah rumah pemotongan hewan atau RPH menurut kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2019. Ya, ini karena menurut kabupaten kota, berarti kolom sebelah kiri ini, kolom 1, itu di-list berdasarkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kemudian, kolom kedua ini menjelaskan jumlah RPH pada setiap kabupaten kota. Pada tabel ini kita bisa melihat bahwa RPH itu terdapat di Halmahera Timur sebanyak 1 RPH, Halmahera Utara sebanyak 1 RPH, Kota Ternate sebanyak 1 RPH, dan Kota Tidore sebanyak 1 RPH. Kemudian yang di lingkaran merah ini adalah jumlah RPH. Jumlah RPH di Maluku Utara ada 4. Nah, jumlah ini, jika ingin disebut berkualitas datanya, maka jumlah pada tabel ini, 4 ini harus sesuai dengan jumlah record RPH di Maluku Utara. Ya, jadi pada slide tadi sebelumnya kan kita tahu ya bahwasanya jumlah record RPH di Maluku Utara itu ada 4 buah RPH. Jadi sudah sesuai dengan data yang ada. Sumbernya, jangan lupa untuk ditulis sumbernya Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Kemudian untuk tabel kedua, jumlah rumah tangga pemotongan hewan menurut jenis RPH di Provinsi Maluku Utara. Jadi tadi itu berdasarkan kabupaten kota, sekarang berdasarkan jenis RPH-nya. Jenis RPH-nya ada berupa RPH sapi atau kerbau, RPH kambing atau domba, RPH babi. Dan jumlah RPH-nya, jumlah RPH sapi atau kerbau di Maluku Utara ada 4 buah, untuk kambing atau domba dan babi tidak ada. Totalnya adalah 4 RPH di Maluku Utara. Total di bawah ini harus sama dengan jumlah record RPH di Maluku Utara. Sumbernya dicantumkan di bawah tabel Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Kemudian untuk tabel ketiga, yaitu jumlah rumah pemotongan hewan atau RPH menurut kabupaten kota dan jenis RPH di Provinsi Maluku Utara tahun 2019. Jadi tadi kan 2 tabel yang pertama itu adalah tabel 1 arah. Kemudian sekarang kita masuk ke tabel 2 arah. Tabel 2 arah ini
dalam satu sel dia menjelaskan dua variabel gitu. Misalnya yang ini kan ada 4 kolom. Kolom pertama menjelaskan kabupaten, kemudian yang di sini di kolom kedua ketiga keempat menjelaskan jenis RPH-nya. Jadi crossing antara kabupaten dengan jenis RPH. Cara membaca tabel ini, jadi jumlah RPH di Kota Ternate yang merupakan RPH sapi atau kerbau adalah sebanyak 1 RPH. Kemudian jumlah RPH di Kota Ternate yang merupakan RPH kambing 0 atau tidak ada. Kemudian jumlah RPH di Halmahera Timur yang merupakan RPH sapi atau kerbau ada sebanyak 1. Jadi total di sini, mohon maaf ini harusnya total semua record di sini, total ini ditambah total kolom 3 ditambah total kolom 4 harus sama dengan jumlah record RPH di Maluku Utara. Kemudian untuk selanjutnya, tabel 4 yaitu jumlah rumah pemotongan hewan atau RPH menurut jenis RPH dan status operasi di Provinsi Maluku Utara tahun 2019. Pada tabel ini menjelaskan jumlah RPH menurut jenisnya, ya sapi atau kerbau atau kambing, kemudian menurut statusnya, sudah beroperasi atau belum beroperasi. Yang pertama, RPH sapi atau kerbau yang sudah beroperasi di Provinsi Maluku Utara itu ada sebanyak 3 RPH. Kemudian RPH sapi atau kerbau di Provinsi Maluku Utara yang belum beroperasi ada 1. Jadi ada total di sebelah kanan dan total di sebelah kiri. Total di pojok paling kanan ini harus konsisten, harus sama jumlahnya dengan jumlah record RPH di Maluku Utara. Kemudian untuk sumber data ditulis di pojok sebelah kiri di bawah tabel tersebut. Tabel kelima, persentase rumah pemotongan hewan atau RPH menurut jenis RPH dan status operasi di Provinsi Maluku Utara. Jadi tadi pada tabel 4 kita disajikan berupa jumlah yang sudah beroperasi dan belum beroperasi. Kemudian pada tabel 5, tabel ini menyajikan persentase RPH di Maluku Utara yang sudah beroperasi dan yang belum beroperasi. Yang sudah beroperasi ada 75% berupa RPH sapi dan kerbau. Sedangkan 25% RPH sapi dan kerbau itu belum beroperasi. Nah, totalnya di sini 100% ini totalnya harus 100%. Jadi total dari semua kolom ini, semua baris ini harus 100%. Kemudian cara penyajian data berikutnya berupa infografis. Jadi yang sekarang lagi ngetren ya, itu penyajian data dengan infografis. Karena dengan disajikan menggunakan infografis akan lebih mempermudah orang untuk mengetahui informasi apa yang akan disajikan. Kayak misal, contohnya ini RPH Provinsi Maluku Utara. Jadi dari infografis ini kita tahu bahwa RPH ini ada di daerah Ternate, ada 1 buah RPH sapi sudah beroperasi. Kemudian ada di Sovivi, berarti kan Kota Tidore ya, Kota Tidore 1 RPH sapi sudah beroperasi. Kemudian ada juga di Halmahera Utara, 1 RPH sapi sudah beroperasi, dan di Halmahera Timur 1 RPH sapi sudah beroperasi. Jadi semua informasi yang tadi disampaikan di beberapa tabel 2 arah bisa disampaikan dalam 1 buah infografis saja. Mungkin keunggulan infografis selain mudah dipahami, infografis juga bisa merangkum beberapa informasi dari beberapa tabel. Jangan lupa untuk dicantumkan sumbernya.